terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran Firman Tuhan di kelas tema Adonai pada hari Sabtu 20 September 2023. Yang pada hari ini firman-Nya akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Edwin Sihaloho dengan tema Memahami Allah yang menyatakan diri. Sungguh tema yang sangat menarik untuk kita ketahui dan kita pelajari. Baik, sebelum acara kelas kita berlangsung, maka saya akan meminta kepada Ibu Heni untuk mengawalinya dengan doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Baik, terima kasih ya. Kita berharap kepada Tuhan pada malam hari ini kita betul-betul mendapatkan pelajaran yang sangat membuat kita lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersatu hati di dalam doa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang begitu baik bagi setiap umat-Nya, yang memberikan keselamatan bagi kami melalui anak-Mu yang tunggal. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan acara kami pada malam hari ini. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Engkau telah mengirimkan hamba-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa, agar kami bisa belajar, dan belajar lagi. Bapa, berikan kami rasa haus dan lapar terus ya Bapa, karena pengajaran-pengajaran firman begitu kaya Bapa, untuk memperlengkapi kami. Bapa, kami saat ini memohon berkati hamba-Mu, Pendeta Edwin, biarlah urapan-Mu mengalir atas hidupnya. Mampukan dia Bapa untuk menyelesaikan apa yang Tuhan telah taruh, yang Tuhan telah lengkapi, sehingga dia bisa memberkati banyak orang. Bapa, siaran kami saat ini didengar oleh beberapa channel. Kami bersyukur Tuhan, melalui channel-channel yang lain Bapa. Kami percaya juga Engkau memberkati setiap mereka yang mendengarkan siaran ini. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan turun atas mereka juga seperti kami yang ada di Jumsema Adonai ini. Berkati moderator kami, Ibu Aling, biarlah semua acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan begitu juga perangkat-perangkat yang kami pakai. Biarlah wifi, listrik, dan apapun Tuhan yang di bagian belakang yang menjalankan, melive-kan operator ini juga boleh Tuhan tolong. Bapa Surgawi, terima kasih kami serahkan seluruhnya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari Pak Pendeta Edwin Sihaloho. Dipersilakan operator. Salam semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Pada kesempatan ini, dengan bangga, kami dari Sema Adonai memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Edwin Silalahi. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap, Dr. Edwin Goklas Silalahi. Lebih sering dikenal dengan Edwin Sihaloho. Lahir di Sidakalang, Sumatera Utara pada tahun 1969. Beliau menikah dengan N. Nafikupulu, tinggal di Bekasi, tumbuh besar di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup. Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan lingkungan hidup, tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan, dengan cara yang luar biasa, menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000,
beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Sun Sugos, Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi S2 Teologi di STT Ren, Jakarta. Pada tahun 2018, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di STT Berita Hidup, Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pengalaman pelayan. Saat ini, beliau menjadi Kapolri dan dosen di STT Eugene, Jakarta. Beliau menggembalakan di GSKI Epata di Harjamukti, Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di Radio Suara Katulistiwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama Program Inten Renungan 3 Menit. Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan gembala, pengantar perjanjian baru, buku bibliologi yang membahas Alkitab. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten. Ya, baik. Terima kasih kepada operator yang telah menayangkan profil dari Pak Pendeta Edwin Sialoho. Baik, saya akan menyapa dulu terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Edwin. Shalom. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Iya, baik. Silakan Pak, saya persilakan waktu dan tempat untuk Pak Edwin selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Eni. Kita boleh bertemu, melanjutkan pelajaran-pelajaran kita. Saya berharap materi ini bisa memberkati semua dan tentunya semakin menambah kecintaan kita kepada Tuhan. Oke, hari ini kita akan mengupas sebuah tema memahami Allah yang menyatakan dirinya. Siapakah Allah itu? Kita mulai dengan membaca Keluaran pasal 33 ya. Sebenarnya menarik kalau kita mulai baca dari ayat pertama ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Biar tahu apa isi percakapan itu. Tapi kita mulai aja pada kesempatan ini ayat 13. Ibu Aling bisa membantu saya? Walaupun sudah saya taruh di layar, tapi Ibu bisa baca di Alkitabnya kali. Silakan Bu Aling, mulai ayat 13. Ya, baik Pak. Keluaran 33 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Amin. Terus Bu, sampai ayat itu nanti, ayat terakhirnya. Oh iya, baik Pak. Sampai ayat 23 ya Pak? Oke. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami
sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Ya, Pak Edwin monitor. Ya, Pak Suruh, Bu. Edwin. Oke. Ya, ya, ya. Saya tutup wajah dulu ya, karena tadi mati. Terlempar saya ya. Oh ya. Ah. Oke, Bapak Ibu. Allah itu adalah roh. Roh tidak bisa kelihatan. Maksud saya, roh tidak kelihatan. Sementara manusia itu adalah makhluk materi. Walaupun manusia memiliki roh. Nah, jadi betapa sulitnya bagi manusia untuk dapat bersentuhan atau berhubungan dengan Allah yang adalah roh itu. Karena dimensi manusia yang dari materi ini sangat terbatas aksesnya untuk bisa menyentuhnya. Nah, barusan kita membaca bagaimana ketidakmungkinan manusia melihat Allah secara kasat mata. Adalah Musa yang memberanikan dirinya memohon kasih karunia kepada Allah untuk memandang Allah, untuk melihat Allah. Nah, nanti dialognya itu kita lihat dari Keluaran 33 itu tadi ya. Dia 13 tadi, sekarang jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Saudara-saudaraku, pergumulan terbesar manusia adalah ingin mengenal Allah. Dan hari ini kita sama-sama belajar. Kita pun rindu ingin mengenal Allah. Siapakah Allah yang kita puja itu? Siapakah Allah yang kita sebut Elohim Yahweh itu? Siapakah Allah yang kita panggil Bapa itu? Nah, kita beruntung Alkitab ini dicatat ya, sehingga kita bisa melihat seorang manusia yang memiliki yang mewakili perasaan kita untuk mengenal Allah itu, yaitu Nabi Musa, yang kepadanya diberi karunia Allah untuk menyatakan dirinya. Jadi ketika dia berkata, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, aku memiliki hubungan intim denganmu, aku memahami siapa engkau. Lalu supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Nah, mendengar permohonan atau doa Musa tersebut, Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Tapi Musa nggak puas juga ya. Kita bersyukur ada dialog ini, saudaraku. 15 kemudian Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lalu kemudian, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan-jalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang di muka bumi ini? Nah, Allah menanggapi perkataan Musa itu, juga hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan.
Aku akan membuat perbedaan, dengan kata lain, aku akan membuat perbedaan antara engkau, antara bangsamu dengan bangsa yang di dunia ini. Karena aku menyertai engkau. Karena aku menyertai bangsa ini. Nah, kemudian puncaknya, Musa berkata kepada Allah, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Jadi, saudara-saudaraku, ingat, ini sudah ditulis di ayat 33. Sementara di belakang sana sudah banyak sekali Musa melihat kemuliaan Allah. Bahkan sebelum dia mengiyakan panggilan Allah itu, Allah sudah mendemonstrasikan berbagai mujizat kepadanya. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa melihat betapa sekelas Musa aja, dia berulang kali saudaraku untuk menumbuhkan keyakinan imannya. Sekelas Musa yang didatangin Allah melalui api yang menyala, semak durinya nggak terbakar, itu masih harus diteguhkan terus. Nah, kok kita hari ini mencari Tuhan tuh seadanya gitu ya. Ini kan sebuah hal yang memedihkan sebetulnya. Sekelas Nabi Musa yang sudah pernah melihat mujizat Allah, lihat api tiba-tiba menyala di atas semak duri nggak terbakar. Lalu kemudian nanti tongkatnya disuruh lempar, jadi ular. Lalu kemudian nanti tangannya dimasukkan ke dalam ketiaknya, kalau keluar tangannya jadi kusta, dimasukkan lagi sembuh. Tongkat itu kemudian yang berubah ular, ularnya kemudian diubah lagi jadi tongkat. Tapi kemudian mereka juga sudah membelah Laut Merah gitu ya. Kenapa sampai 33 ini, pasal 33 ini, Musa masih terus-menerus. Jadi saudara-saudaraku, pengenalan kita akan Allah tidak boleh berhenti di satu titik. Sekalipun kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman spektakuler. Sekali lagi saudaraku ya, kalimat ini bagus ya. Pengenalan kita akan Allah tidak boleh berhenti di satu titik. Sekalipun kita sudah pernah memiliki pengalaman real ya. Kita sudah pernah memiliki sebuah pengalaman spektakuler berjalan bersama Allah. Jadi pengalaman-pengalaman kita membangun hubungan dengan Allah itu tidak boleh berhenti di satu titik. Kita harus terus-menerus membangunnya. Ini yang mau kita pelajari dari percakapan ini, saudaraku. Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Nah, ayat 19 perkataan Allah, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini saudara-saudaraku. Nanti di kesimpulan kita akan melihat Yesus yang sudah melihat Allah. Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lalu kemudian Tuhan berkata, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tangan kananku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Di sini saudaraku kita bisa melihat Allah itu adalah roh.
Tapi Allah itu adalah pribadi juga, saudaraku. Allah bukan sekedar zat. Allah sendiri yang mengatakan tanganku, punggung atau belakang, wajah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mengenal satu kata dulu yang namanya transenden. Kata transenden ini terdiri dari dua kata, yaitu trans dan scandere dari bahasa Latin ya. Kata trans artinya seberang, melampaui, atas, dan terusnya ya. Dan kata scandere berarti memanjat atau tinggi gitu ya. Itu pengertian literalnya. Nah, kemudian dari pengertian literal itu dimunculkan melampaui, superlatif, melampaui pengalaman manusia, berhubungan dengan apa yang selamanya melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Nah, kata ini kemudian dalam konteks teologi dimaksudkan untuk menggambarkan keberadaan Allah yang melampaui itu, yang agung, melampaui pemahaman manusia. Jadi kata transenden itu dalam istilah teologis dimaksudkan untuk menggambarkan keberadaan Allah yang melampaui segala yang ada. Allah yang tidak terbatas. Nah, Immanuel Kant memahami kata transenden ini sebagai di luar batas semua kemungkinan pengalaman dan pengetahuan. Jadi saudara-saudaraku, dari penjelasan ini, sadarlah kita betapa manusia tidak akan mampu mengurai Allah. Yang pertama. Yang kedua, manusia tidak mampu menyentuh Allah. Yang ketiga, manusia memang tidak mungkin mengenal Allah. Tidak mungkin. Jikalau Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia, itulah Allah Alkitab, saudaraku. Manusia tidak bisa mendefinisikan Allah sama sekali. Selain dari Allah sendirilah yang menyatakan dirinya kepada kita. Itulah sebabnya dalam keterbatasannya manusia kerap kali bertengkar atau berseteru atau berbeda pendapat ketika masuk wilayah ranah menyatakan Allah ini. Karena kita semua memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oleh sebab itu ada panduan bagi kita untuk mengenal Allah secara utuh, belajar Alkitab. Maka saudara-saudaraku, teman-teman SEMA, Anda adalah menurut saya Anda adalah orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Mau memberikan waktu untuk belajar. Tentu saudaraku, semakin banyak guru yang kita kenal, semakin banyak pelajaran yang kita terima, itu akan semakin mencerdaskan kita. Dan kecerdasan itu akan membuat sebuah kemampuan menyaringnya. Kemampuan kita menyaring kebenaran itu. Dan saya berharap teman-teman semakin tajam wawasannya. Semakin tajam. Bapak Ibu nanti bisa memilah dan memilih. Bukan sekedar memilah aja. Tapi bisa memilih pelajaran-pelajaran yang menjadi makanan rohani. Jangan semua yang kelihatannya itu dimakan. Siapa tahu ada racun. Tapi oke, kita memiliki pikiran terbuka. Kita dengar, kita simak, kita cicipi. Lalu kalau dia membuat pelajaran itu tidak membuat kita mengasihi Allah. Pelajaran-pelajaran itu tidak membuat kita mengasihi sama manusia. Pelajaran-pelajaran tidak mengubah karakter kita. Berarti ada yang salah dengan pengajaran itu. Nah, di sini kita akan makin dicerdaskan Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Transenden. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang transenden. Allah yang tidak mungkin bisa kita gapai. Allah yang tidak mungkin bisa kita urai. Allah yang tidak mungkin bisa kita bahas oleh otak kita yang kecil ini, saudara. Lalu bagaimana? Mari kita lanjutkan. Nah, tanpa penyataan diri Allah kepada manusia, mustahil manusia dapat mengenal pribadi Allah yang transenden itu.
Sekalipun ada agama dan setiap agama mengklaim bahwa mereka memiliki Allah, tapi pada dasarnya itu bukan Allah. 1 Korintus 8 ayat 5 mengatakan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, lihat huruf kecil ya, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah seperti itu ya, dan banyak Tuhan yang demikian tak itu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Bapak Ibu jangan apa ya, bukan berarti Paulus mengakui Allah itu ada, Allah itu seperti Allah kita, tidak. Makanya dia bilang memang benar ada banyak ilah-ilah itu ya, yang diperilah. Ayat 6 penegasannya, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tiga kita hidup. Oke. Jadi dasar teologis pengenalan kita akan Allah adalah Allah telah menyatakan dirinya kepada kita. Itu yang disebut dengan revelation atau wahyu itu ya. Allah telah menyatakan dirinya kepada kita. Allah hanya bisa kita kenal sejauh yang Dia nyatakan kepada kita. Dan sumber primer penyataan diri Allah adalah Alkitab. Itulah sebabnya Alkitab menjadi alat penguji dari semua kesaksian, semua pengajaran yang mengaku dirinya atau mengaku pengajarannya dari Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tidak ada cara lain selain yuk kita rajin baca Alkitab. Jangan jenuh-jenuh ya, jangan jemu-jemu baca Alkitab. Belajar baca Alkitab. Pak nggak ngerti. Saya hanya punya satu saran, dan ini seperti pengalaman yang sudah saya dapatkan. Bacalah terus. Suatu saat nanti Roh Kudus itu mulai akan berbicara kepada kita. Asal kita mencarinya bukan membenarkan pikiran kita, itu jadi salah. Misalnya kita dapat rumusan A, lalu kita cari ayatnya, lalu kita bilang, rumusan pikiranku benar, bukan, saudara. Tetapi kita masuk ke dalam Alkitab, biarkan Alkitab itu yang mengisi pikiran kita. Nah, makanya dalam Mazmur pasal 1 dikatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kesukaannya itu adalah merenungkan Taurat Tuhan. Kembali ke sini, saudaraku, revelation ini kata kunci yang sangat penting dalam dunia teologi ya. Revelation. Jadi dasar teologis pengenalan kita akan Allah adalah Allah menyatakan dirinya. Bangunan iman Kristen berdiri di atas penyingkapan diri Allah. Allah menyingkapkan dirinya. Yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan penyataan. Nah, kata penyataan ini dari bahasa Yunani revelare, nanti kata benarnya revelation, dalam bahasa Inggris juga ya, lalu Ibrani, kata kerja gila. Ini tentu saya kutip yang penting-penting saja Bapak Ibu ya. Lalu dalam bahasa Yunani apokalipto, artinya membuka selubung dan memberitahukan tentang yang tidak dikenal. Jadi Allah sendiri yang membuka selubungnya kepada manusia supaya apa? Kita mengenal Dia, saudara. Maka revelation adalah usaha Allah, saudara, bukan usaha manusia. Bukankah ini sebuah keajaiban? Usaha Allah menyatakan dirinya yang transenden tadi, yang tak mungkin digapai manusia. Allah menyatakan dirinya, Allah yang berusaha menyatakan, Allah yang berinisiatif menyatakan dirinya. Dengan maksud supaya manusia mengenalinya sebagai Allah yang hidup, Allah yang berfirman, Allah yang bertindak, sehingga manusia mengasihi Allah.
Nah, di sini ada 3 kata, Bapak Ibu, transenden, imanen, permanen. Allah yang transenden menyatakan diri kepada kita menjadi Allah iman, kita imanen, ada dalam diri kita. Bukan untuk sementara, tetapi menjadi permanen dalam diri kita. Nah, bukankah ini hebat, saudara? Satu Timotius 6 ayat 16b dikatakan, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tak dapat melihat dia. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru seirama. Enggak seorang pun yang melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Kecuali nanti Allah menyatakan diri. Nah, mari kita lanjutkan. Revelation berarti menyatakan fakta untuk diekspos. Jadi Allah mengekspos dirinya. Allah membuka rahasianya. Siapa dirinya. Maka penyataan Allah adalah tindakan Allah untuk memperkenalkan dirinya, membuka diri kepada manusia sebagai Allah yang hidup, yang berfirman, yang bertindak. Sehingga manusia dapat mengenal atau memiliki pengetahuan tentang pribadi Allah dengan benar, dan tujuan akhirnya adalah manusia memuliakan Allah. Kita memuliakan Tuhan. Tujuan utama penyataan Allah itu adalah agar manusia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan memahami seluruh kehendak-Nya. Sehingga kita menyembah dan mencintai Allah, bersekutu dengan Allah, mengabdi pada Allah. Saudara-saudaraku, sekali lagi, Allah yang hidup, Allah yang benar adalah Allah Alkitab. Yang mensahkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Walaupun melalui sebuah bangsa-bangsa Yahudi. Tetapi Allah berusaha menyatakan dirinya melampaui nation bangsa Yahudi, malah menjadi universal. Dari personal Abraham menjadi nation bangsa, lalu kemudian menjadi universal seluruh dunia. Di dalam Yesus Kristus nanti ya, kita melihat perluasan pengenalan akan Allah itu. Hingga hari ini, saya orang Batak, Bu Huiling orang Chinese gitu ya, Bu Heni orang Nias campur Chinese. Hari ini kita dipersekutukan di dalam pengenalan akan Allah. Dan hati kita satu gitu ya. Mengagumkan bukan? Hati kita teduh mempercayai Yesus Kristus, mempercayai Elohim Yahweh itu, saudara-saudara. Semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Allah. Jadi tujuan Allah menyatakan dirinya adalah agar manusia mengenal Allah, memahami kehendaknya, dan manusia dengan rela menyembah Allah, bersekutu kepada Dia, dan mengabdi kepadanya. Lalu kemudian menjadi agen transformasi untuk memberitakan keselamatan itu. Tuhan telah membuat kehendaknya diketahui. Dari mana? Melalui para penulis Alkitab. Allah menyatakan dirinya. Karena itu, penyataan Tuhan tersebut tidak boleh kita mengerti secara spekulatif. Tidak sekedar dijabarkan dalam bentuk teoritis. Tetapi saat Tuhan berjumpa dalam hidup umatnya dan memberikan mereka pengenalan, pengetahuan akan dirinya, itulah rema, itulah yang menjadi inti dari teologi. Waduh, luar biasa Bapak Ibu ya.
Ingat dulu pelajaran sudah pernah saya sampaikan ya, kita ini semua teolog-teolog ya. Waktu membahas apa kemarin nih? Kita sudah pernah ya. Kita ini semua teolog-teolog ya. Hanya memang ada orang secara khusus berkecimpung jadi dosen, pendeta dan sebagainya. Tapi ada jemaat yang berkecimpung dalam dunia ekonomi gitu ya, dunia usaha dan seterusnya. Tetapi kita semua ini adalah peteolog. Dalam arti kita ini semua penginjil. Penginjil dalam bentuk pengusaha, penginjil dalam bentuk pedagang, penginjil dalam bentuk karyawan. Anda semua, kita semua memiliki tugas yang sama, memberitakan Injil. Matius 28 itu ayat 19-20. Untuk mengajarkan. Mengajar tidak hanya melalui verbal, mengajar bisa melalui perbuatan. Itulah inti teologi, saudaraku. Pernyataan Tuhan tidak boleh dimengerti secara spekulatif. Tidak cuma dijabarkan secara teoritis. Kasihilah gitu, tapi pelit gitu ya. Sabar tapi pemarah. Rendah hati tapi sombong. Dan seterusnya. Nggak boleh diduain gitu, nggak boleh ada persaingan, pokoknya nggak boleh. Nah, itu kan mengecewakan ya. Nah, pernyataan Tuhan itu harus tampil dalam hidup kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan itu. Nah, hasil perjumpaan dengan Tuhan itu apa? Pembaruan hidup kita, transformasi hidup kita. Inilah kekristenan, saudaraku. Inilah inti dari Allah menyatakan dirinya kepada kita. Hal itu dapat kita lihat dari lembaran-lembaran Alkitab adalah kisah faktual interaksi bangsa Israel dengan Tuhan, bukan sekedar sebuah narasi. Ya, nanti kita lihat di situ ya kemarahan Tuhan, berkat Tuhan, dan sebagainya lah ya. Boleh ya, ini Oke. Tuhan berinisiatif menyatakan dirinya kepada manusia. Mari kita lihat Keluaran 3 ayat 2. Ibu Huiling bisa minta tolong Keluaran. Baik, Pak. Keluaran 3 ayat 2. Ayat 2. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Amin. Musa tidak pernah mungkin berdoa-doa iya karena dia mendapat ini ya, dia juga orang yang menyembah Allah Elohim Yahweh ya, yang dia terima dari bapaknya Amram dan ibunya Yochebed. Tetapi dia sama sekali tidak pernah memimpikan untuk datangin Allah, memiliki sebuah pengalaman supranatural yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah lah. Mari kita lihat ayat 1 itu ya. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Jadi Musa ya biasa aja menggembalakan domba. Tapi kemudian pada hari itu tidak biasa. Kenapa? Malaikat Tuhan menampakkan diri. Allah yang berinisiatif, Allah yang berusaha tadi ya teman-teman. Yohanes 15. Sekarang Yohanes 15 ayat 16. Apa kata perjanjian baru? Yohanes 15 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku
Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Amin. Ayat 16, ya, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku Oke, telah cukup, menetapkan. cukup. Jadi bukan kita, Allah lah yang memilih kita, saudara. Amin. Maka Amin. tujuan penyataan Allah bukan demi kepuasan manusia, tetapi demi kemuliaan Allah. Jangan dibalik. Roma 11:36, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Kita sekarang mengupas wahyu. Atau sebelum kita masuk ke sini, saya kasih 10 menit untuk bercakap-cakap. Kita silahkan. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Iya, baik. Terima kasih Pak Edwin. Jadi saya benar seperti Pak Edwin bilang tadi, bahwa setelah pikiran kita diubahkan, maka kita akan bisa membedakan yang benar dan bisa bisa tahu gitu loh Pak, maksudnya ini tidak benar gitu, ini atau ini ajaran yang tidak benar, atau ini sikap atau perbuatan yang tidak benar. Itu benar sekali Pak Edwin, karena saya mengalami sendiri dalam diri saya. Nah, yang saya mau jadi pertanyaan, Pak, bagaimana dengan orang yang sudah juga sama gitu belajar, tekun gitu, seperti saya, tapi itu tidak merubah paradigmanya, itu bagaimana Pak Edwin? Ya tolong dijelaskan ya Pak. Terima kasih Pak Edwin. Makanya tadi kan sudah saya singgung juga ya. Tidak sedikit, Bu, jangankan itu ya pendeta hamba Tuhan. Kalau dia memang, dia hanya mengasah rasionya, tidak diasah hatinya. Dia tidak akan berubah. Dia cakap secara logika, cakap secara rasional, tetapi secara hati dia tumpul. Dulu agak mengejutkan ya, saya bukan menjelekkan gembala saya dulu. Saya punya gembala, masih muda ya. Dia bilang begini, dia waktu dilihatnya saya rajin kuliah ya. Pada suatu hari kami udah bincang-bincang. Dia bilang, intipan setelah ngomong ngalor ngidul ke sana kemari, lalu kemudian dia bilang begini, saya berhenti dari kuliah karena saya kering, katanya gitu. Loh, saya kaget. Jadi dia berhenti kuliah kira-kira semester 5. Saya masih terngiang-ngiang perkataan dia itu. Kok bisa kering gitu ya? Sementara saya lihat diri saya semangat menggebu-gebu, nggak kering-kering gitu ya. Nah, tentu latar belakang kami yang membedakannya. Mungkin dia meremehkan itu gitu ya. Dia tidak perlu mengasah logikanya, dia hanya mengasah hati. Dia pikir cukup, ternyata tidak. Jadi ada dua ekstrim ya. Ekstrim pertama belajar teologi melulu untuk kecerdasan rasionalnya, tapi ekstrim mengabaikan hati. Kemudian ada yang mengabaikan logikanya, tetapi meninggikan perasaan atau wilayah batin itu, pengalaman spiritual. Nah, bagaimana yang benar? Kita harus gabung dua-duanya gitu ya. Ketika kita bicara kasih, lalu Tuhan kasih ujian, kita gak usah jauh-jauh, di tukang parkiran aja kita pelit gitu ya. 2000 perak aja kita berantem. Nggak miskin kita bikin gara-gara 2000. Terus kita punya alibi gitu ya, punya pembelaan diri lah. Pak, tiap hari loh saya kasih itu ya. Kalau nggak mau kasih parkir, naik angkot, naik apa gitu, jangan bikin dosa. Kan orang parkirnya juga bilang, iya tiap hari ibu harus bayar, bapak harus bayar. Nggak bisa bapak 2 kali sehari, kan tiap hari. Nah, kita bicara kasih, tapi untuk parkir aja kita ribut misalnya. Atau kita bicara murah hati.
Kita tawar, kita menawar barang, kita tawar gitu ya. Makanya yang mengerikan ya, kalau kita belanja di warung kita tawar mati-matian, tapi kalau kita belanja di mall nggak bisa nawar kita. Kita ngasih keuntungan di mall itu rela gitu ya, besar. Tapi untuk ibu-ibu yang kecil, pedagang kaki lima, 1.000 perak itu rasanya kita mau mati gitu ya. Seharusnya justru di pasar tradisional kita nggak nawar-nawar gitu ya, karena keuntungan mereka kan kecil aja. Nah, kita cerita murah hati, tapi nawar barang kita setengah mati gitu ya. Kita kasih uang 5.000, kita beli cabai, bawang, apa semuanya. Cuma 5.000, setengah mati si abangnya. Mau bagi keuntungan itu ya. Gimana uang 5.000, cabai, bawang merah, tomat gitu. Ngeri banget gitu ya. Padahal dia pun cuma menawarkan 7.000 tambah 2.000 perak ya Bu, supaya saya ada untung. Kita nggak iba gitu dengan. Nah, kita disuruh murah hati. Belum lagi kita bicara soal rendah hati. Sedikit tidak sesuai dengan keinginan kita marah, kita tersinggung. Tapi kita bilang, Tuhan ajar aku rendah hati. Tapi baru dikasih pelajaran gitu ya, kita dengar orang ngomongin kita labrak, kita maki-maki, kita sakit hati. Nah, jadi firman tuh tidak mengubah gitu ya. Kita hanya kenyang teori ya. Kita tahu di ayat mana tertulis. Tapi ketika melakukannya susah, nggak hidup firman, nggak jadi rema. Makanya tadi ada yang saya tulis itu kan firman itu harus dinyatakan secara non verbal itu bukan hanya verbal. Jadi pelajaran-pelajaran kita harus menyentuh dan kita harus siapkan dua komponen ini ya. Tertiga lah ya, komponen tubuh jiwa roh kita. Ya tubuh kita duduk dengar, panca indera kita, perasaan kita, emosi kita, perasaan wilayah perasaan kita itu ya, kemauan kita itu, kehendak, maksud saya kehendak kita itu kita duduk diam mendengarkan, hendak mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian roh kita menyerap semua pelajaran-pelajaran itu. Saya pikir gitu Bu Alimnya. Iya, Baru benar Pak Edwin, setuju saya. Jadi kita belajar firman, jangan hanya getol rajin belajarnya ya Pak, tapi itu harus menjadi rema ya Pak Edwin ya. Maksudnya berusaha betul, untuk bisa melakukan firman itu, iya, mempraktekannya ya Pak, supaya firman itu iya, ya akhirnya merubah paradigma kita ya, seperti itu ya Pak, akhirnya ya Pak ya. iya, Jadi betul, bisa merubah paradigma kita dan merubah sikap kita juga ya Pak. Jadi seperti itu ya. iya. Iya, saya paham. Ya, terima kasih Pak Edwin untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu, siapa lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, Pak Edwin akan melanjutkan pembelajarannya. Ya, silakan Pak. Ya, iya. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi sudah dimengerti, Bapak. Ya, harap bersabar, Pak Edwin terlempar lagi. Ya, Ya, silakan Pak. sorry. Ya, Ya, sorry ya. Ya. Nah, ini tadi saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Jadi penyataan Allah, yaitu tindakan Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai hidup dan yang berfirman itu ya, sehingga kita memiliki pengenalan dan memiliki pengetahuan tentang pribadinya agar kita dapat memuliakan Dia. Nah, bagaimana kita memuliakan? sepertinya Pak Edwin terlempar lagi ya, Bapak Ibu. Harap bersabar. Monitor Pak Edwin. Nah ya, Bapak masuk lagi. Oke, tolong dikasih co-host.
Pak Edwin-nya, Pak Frans. Monitor Pak Frans. Ya, terima kasih Pak Frans. Silakan Pak Edwin. Suaranya belum di mute Pak, unmute Pak. Monitor Pak Edwin. Ya, harus bersabar ya Bapak Ibu, ada gangguan dengan internet dari Pak Edwin. Iya, kayaknya internetnya ini. Ya, ini kameranya juga hidup Bu, tapi tidak terlihat. Ya, sabar ya Bapak Ibu. Pelajarannya bagus ya, Aling ya. Iya, iya Bu. Betul. Kamu menangkap luar biasa. Tadi saya lagi bilang gini, ini sisa asli, sisa masih dengar nih, dengan belajar banyak memberikan kemampuan kepada kita untuk menilai, ya. Ya. Itu bagus sekali. Nah, Pak Edwin masuk lagi dengan HP yang satu lagi, Pak. Pak Ya, Frans, Pak tolong Frans. lagi, Ya. Pak, yang di bawah. Tolong dikasih ke host Pak Frans. Betul Bu Hendy, saya mengalami sendiri bahwa kita belajar kebenaran firman itu betul bisa membentuk paradigma pemikiran kita, itu benar sekali Pak Edwin bilang tadi Bu, karena saya mengalami sendiri gitu. Jadi saya Betul. mengenal Allah gitu dengan benar, dengan baik gitu. Bapak Ibu. Ya, Sorry ya, sorry. ya, ya, tidak apa-apa Pak, silakan diteruskan. Ya, ya, ya. Mari kita lanjutkan. Mana tadi ya? Ah, ini. Karena itu pernyataan ini kalimatnya sangat menarik perhatian saya ya. Karena itu pernyataan Allah itu tidak boleh dimengerti secara spekulatif, untung-untungan gitu ya. Atau yang menyenangkan aja gitu ya. Yang hukuman enggak gitu ya. Harus semua. Baru tidak sekedar dijabarkan dalam bentuk teoritis, tapi saat Tuhan berjumpa dalam hidup umatnya ya. Dalam hidup kita menjadi rema itu tadi ya. Nah, itu yang menjadi ideologi. Nah, sekarang kita masuk ke agak serius juga nih ya. Penyataan atau revelation itu kita maknai sebagai wahyu atau pewahyuan. Nah, isi berita Alkitab kita, saudara-saudaraku, adalah berita yang jujur gitu ya. Jujur dan benar. Tunggu dulu ya. Saya cari dulu. Ke sini ya dulu ya. Dari sini. Berbalik-balik. Nah, jadi wahyu ya, wahyu. Lingkup wahyu itu ada dua ya. Yang pertama, pencipta yang mewahyukan, dia adalah Allah yang jujur dan benar. Yang kedua, makhluk yaitu kita, si penerima wahyu. Maka kita punya fungsi untuk percaya. Ya. Nah, revelation atau wahyu memiliki dua landasan, yaitu kebenaran dan kejujuran. Allah yang mewahyu adalah Allah yang benar. Allah yang mewahyu adalah Allah yang jujur. Jadi Allah kita benar dan jujur. Allah kita benar, beritanya jujur. Maka apa yang diwahyukan Allah itu adalah kebenaran, dan berita yang diwahyukannya adalah jujur. Jujurnya benar, benarnya jujur. Kadang-kadang kita benarnya nggak jujur, itu bedanya saudara-saudaraku. Itu kehebatan manusia. Benar tapi nggak jujur. Aneh ya, manusia bisa begitu. Benar katanya, benar ini, tapi dia nggak jujur. Nah, itulah namanya penipu ya, pembohong. Allah itu benar dan beritanya jujur.
Artinya yang diwahyukan dan memahyukan itu seirama. Allahnya jujur, beritanya benar. Allahnya benar, beritanya jujur. Nah, jika Allah menipu kita, maka kita tidak menerima, maka kita akan menerima wahyu yang palsu. Jika Allah tidak mewahyukan kita, kita tidak akan mengerti kebenaran dan kita tidak akan pernah mengenal Allah itu, saudara-saudaraku. Tapi Allah mau mewahyukan dirinya, yaitu kebenaran dengan jujur, saudaraku. Itulah sebabnya nanti kalau kita belajar Alkitab, di Alkitab kita menemukan tokoh-tokoh yang dekat dengan Allah pun adalah manusia biasa. Contohnya Nuh, dia pernah mabuk, saudaraku. Dia tanam anggur, dia panen anggur, dia makan anggur dalam sukacitanya, dan akibatnya dia sempoyongan dan dia agak mabuk. Itu yang terjadi, saudaraku. Apakah itu fitnah? Tidak. Dosa Daud pernah ditelanjangi. Seandainya berita Alkitab, seandainya skandal itu ditutupi oleh Alkitab, tidak terbongkar, bisa nggak? Oh, sangat bisa, karena apa? Daud raja. Dia tutup berita itu. Dia bunuh Nabi Nathan bila penting, supaya berita itu nggak nyebar. Tapi itulah Alkitab. Dan kita lihat, wah, Daud ketika ditelanjangi dosanya, dia tersungkur di hadapan Tuhan, dan dia bertobat. Oke. Jadi, berita Alkitab yang diwahyukan itu adalah jujur dan Allah yang mewahyukannya adalah benar. Maka Alkitab kita layak dipercaya. Nah, pertanyaannya kan gini, apa jaminan kebenaran dan kejujuran penyataan itu? Nah, ini saudaraku, jaminan kebenaran penyataan itu adalah Yesus. Jaminan kebenaran penyataan itu adalah Yesus Kristus. Yang kita percaya, Allah yang telah menjadi manusia. Kalau Yesus tidak benar, maka Alkitab kita tidak benar. Maka dia katakan, dia adalah kebenaran, dia adalah kejujuran, dia adalah terang. Dia adalah hidup, dan hidup itu terang manusia. Jadi ketika kita baca Alkitab, Alkitab kita itu layak dipercaya, dan Alkitab kita adalah benar-benar berita Allah, berita dari Allah. Maka bangunan iman Kristen berdiri di atas penyingkapan diri Allah. Bangunan iman Kristen bukan dari bumi ke surga, tapi bangunan iman Kristen dari surga ke bumi, surga yang menerangi bumi. Wow, kan keren ya. Saya tulis ya biar Bapak Ibu lihat ya. Bukan dari bumi ke surga, tapi surga yang menjangkau bumi. Nah, inilah dia iman Kristen, saudaraku. Wow. Bukan kita yang menjangkau surga, itu agama. Pemahaman tentang pribadi Allah bukan rekayasa manusia. Tetapi Allah sendiri yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui wahyu tadi ya. Iman Kristen bukan usaha manusia mencari Allah, tetapi usaha Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, ada dua cara Allah menyingkapkan dirinya, yaitu dikenal sebagai general revelation secara penyataan diri Allah secara umum, dan yang kedua secara khusus special generation. Revelation kok generation ya, sorry. Salah betul ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan penyataan umum atau general revelation? Penyataan umum adalah tindakan Allah menyatakan diri secara umum kepada manusia tanpa terkecuali, termasuk orang-orang ateis, termasuk orang-orang yang menolaknya.
Nah, sifat penyataan ini memang dari Allah, tapi berada di luar diri Allah. Bagaimana Allah menyatakan diri secara umum? Melalui penciptaan. Melalui penciptaan, kita melihat, kita dapat mengenal pribadi Allah yang harmonis, kreatif, inovatif, teratur, tertib, dahsyat. Ia sang pemelihara alam semesta. Coba Ibu Waling Roma 1 ayat 20. Baik, Pak. Roma 1 ayat 20. Ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga Ya. mereka tidak dapat berdalih. Amin. Iya, tidak ada alasan orang untuk menolak keberadaan Allah. Jadi mau melihat Allah, lihatlah alam semesta ini. Alam semesta ini tidak terjadi begitu saja, bukan proses evolusi. Tapi ada pribadi yang menciptakannya. Ada sosok, ada sang kreatornya. Jadi Allah menyatakan diri melalui penciptaan. Yang kedua, Allah menyatakan diri melalui sejarah. Allah menyatakan diri melalui sejarah. Artinya Allah bekerja dalam sejarah manusia. Coba kita lihat Mazmur 78. Baik, Pak. Mazmur 78 ayat, Judulnya Ibu lihat. oh ya, oke. Mazmur 78. Pelajaran dari sejarah. Oke, lihat. Pelajaran nanti Bapak Ibu bisa baca semua itu ya, nyanyian dan pengajaran asal. Jadi kita bisa melihat Allah menyatakan dirinya melalui sejarah. Allah menyatakan dirinya melalui kosmologi ciptaan. Nah, apa respon manusia terhadap penyataan umum ini? Yang pertama, lahirlah agama ya, religius. Respon manusia terhadap hati nurani yang ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Ya. Orang mulai mencari sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia melihat keterbatasannya. Manusia memikirkan dirinya dari mana dia datang, kemana dia pergi. Akhirnya dia mencoba berhubungan dengan langit ya. Mencoba berhubungan dengan langit. Dan ini ditangkap oleh iblis dan roh-roh jahat. Iblis ingin menerima penyembahan manusia. Nah, respon manusia terhadap penyataan umum yang kedua adalah lahirnya kebudayaan-kebudayaan. Manusia merumuskan nilai-nilai moral dan etika yang mengatur pola kehidupannya. Ada sosok pribadi, ada Allah, ada sang kausa prima di luar jangkauan manusia. Ada keteraturan di dalam hati manusia. Tetapi terjadi juga kekacauan karena dosa. Yang kuat memakan yang lemah. Terjadi bencana alam, terjadi kelaparan, terjadi wabah sakit penyakit. Bagaimana mengatur pola hubungan? Lahirlah kebudayaan. Kebudayaan yang mengatur sistem nilai-nilai moral, etika, mengatur pola kehidupan. Dan ini diwariskan secara turun-temurun yang namanya jadi tradisi. Jadi tradisi itu ada kaitannya dengan penyataan Allah. Maka kemudian tradisi yang tujuannya baik dan mulia ini tidak lupa oleh iblis. Nggak pakai begini, ribut, bisa diusir, bisa diapain. Jadi adat itu pun mengerikan. Harusnya dia menciptakan keteraturan, kerukunan, keindahan. Tapi kemudian gara-gara iblis, dia merusak gitu ya.
Respon manusia terhadap pernyataan umum yang ketiga adalah iptek, lahirnya ilmu pengetahuan. Manusia berusaha menyingkapkan misteri alam. Maka kita mendengar, kita melihat sejarah-sejarah ya, bagaimana para ahli itu disingkapkan Tuhan lah ya. Misalnya Thomas Alva Edison menemukan lampu listrik, ya kan? Archimedes menemukan hukum gaya gravitasi, gaya berat jenis. Newton menemukan gaya gravitasi. Ada pencarian yang dilakukan manusia dan Tuhan membukanya gitu. Tuhan menyingkapkannya, iptek itu ya. Ilmu melahirkan penemuan, discovery. Science dari kata skill, aku belajar, aku menyelidiki, aku mencari, aku menemukan. Sekarang aku tahu. Itulah ilmu. Nah, bedakan dengan wahyu. Kalau wahyu berarti Allah membuka diri, revelasi tadi ya. Nah, respon manusia terhadap pernyataan umum, religiusme, kebudayaan, iptek ini tidak menyelamatkan manusia dari api kekal ya, dari neraka. Tidak, saudaraku. Maka kemudian kita mempelajari yang kedua, ada pernyataan khusus. Itu yang disebut dengan special revelation. Nah, di sini Allah semakin spesifik menyatakan dirinya kepada manusia. Titik pangkalnya itu adalah dipanggilnya Bapak Abraham. Ada seorang pria dari yang hidup di Ur Kasdim pada zaman itu. Pria yang sangat spesial di mata Tuhan. Dia yang bernama Abraham. Nah, kepada Abraham, Allah Elohim Yahweh menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya secara pribadi. Pada waktu itu Abraham sudah memiliki ilah-ilah juga yang disembah oleh bapaknya, yang disembah oleh bangsa Ur. Tapi secara ajaib, pria yang satu ini begitu yakin akan keberadaan Elohim Yahweh ini, Bapak Ibu. Sehingga ketika Tuhan menyuruhnya pergi dari Ur Kasdim, dia mengikuti perintah itu. Nah, kemudian melalui Abraham lah Allah melahirkan sebuah bangsa. Dan sebelum bangsa itu lahir, Allah mengikrarkan dirinya, mengukuhkan dirinya sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Mari kita lihat Keluaran 3 ya, Keluaran 3 ayat 6. Silakan Bu. Keluaran 3 Ayat 6. ayat 6. Baik. Demikianlah firman Tuhan. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Amin. Sebetulnya saudaraku, ini pendapat pribadi saya ya. Kita tidak perlu beribut berdebat soal nama Allah itu ya. Karena Allah itu ya nggak ada nama sebetulnya ya. Maka orang Israel kuno menyebutnya dengan nama itu kan. Yud He Vav He itu ya, Yahweh itu ya. Nama itu. Allah mengikrarkan dirinya sebagai Allah Abraham, akulah Allah ayahmu. Dan ini konsisten di sepanjang Alkitab ya. Ayat 15, Keluaran 3-nya. Keluaran 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub
telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Ya, makanya kita berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Supaya memang betul Allah yang hidup itu adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Bukan Allahnya Abraham, Ismail, bukan saudaraku. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu harus jelas. Itu harus jelas. Jadi sekalipun ada nanti pengajaran-pengajaran yang mengatakan nama Allah itu apa, Dewa Arab gitu ya. Taruhlah itu benar gitu. Tapi bagi kita secara kebahasaan, kita akar kata dari bahasa Melayu meminjamnya dari bahasa Arab, lalu kemudian kita gunakan dalam terjemahan Alkitab. Saya pikir itu bagian daripada perkembangan kebudayaan saja gitu ya. Ya karena Allah yang kita maksudkan itu jelas, bukan Allah yang lain, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, apapun penyebutannya. Mau Yahweh Elohim ke, mau Adonai ke. Kita tidak sedang menyembah Allah Baal, Allah yang lain. Karena Allah sendiri menyatakan dirinya. Kita tidak pindah ke Abraham. Abraham punya anak yang lain gitu ya. Ada dari Ketura, ada salah satu yang saya ingat itu Medan namanya ya. Kita tidak menyembah Allah Abraham, Allah Medan, tidak. Kita tidak tahu karena tidak ada catatan lanjutan tentang Medan. Tetapi kemudian kita menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, yang diwarisi oleh Ishak, kemudian diturunkan kepada Yakub, Yakub kepada bangsa Israel. Kita tidak mengenal Allah yang lain, apapun penyebutannya, Bapak Ibu. Maafkan saya kalau kalau ada di antara kita yang kurang setuju dengan penjelasan saya ini. Tapi inilah pemahaman saya gitu ya. Jadi saya tidak terlalu terpengaruh dengan munculnya pembahasan-pembahasan jangan menyebut nama Allah itu Allah. Nama Allah itu bukan Allah Abraham, bukan Yahweh, bukan gitu. Saya tidak terpengaruh karena pemahaman saya sudah final. Ya Allah itu Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Mau nanti Anda sebutkan sebagai Elohim Yahweh, ya terserah itu hanya di sisi kebahasaan saja. Bahkan Allah itu pun tak punya nama. Tadi sudah kita lihat itu, itulah namaku. Itulah namaku turun-temurun. Sebutanku. Apa? Ya ini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu. Apakah itu nama? Lucu banget namanya. Misalnya kalau dewa Baal gitu ya. Dewa apa? Dewa Dagon gitu kan. Nah ini tidak, dia bilang aku dia Allah, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Jadi Allah itu real, saudara. Allah itu Abraham pernah hidup, Isa pernah hidup, Yakub pernah hidup, dan mereka mengenal pribadi Allah ini. Dan Allah mengukuhkan dirinya, Allah menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Bapak Ibu mari bangun hubungan intim dengan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub itu. Saya percaya pelajaran ini diberkati Tuhan. Saya percaya pelajaran ini diurapi Tuhan. Saya merasakan saudara-saudaraku. Allah menaungi kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Saya tidak mungkin Allah hanya menaungi saya di sini, di kamar saya, di ruang kerja saya ini. Ketika saya mengucapkan ini, saudaraku, saya yakin dalam roh Allah menjamah Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kita menikmati kehadirannya. Sungguh saya merasakan Allah hadir, saudaraku, di tengah-tengah kita di ruang Zoom ini dengan cara yang ajaib. Yang ragu-ragu, ayo bangkitkan iman kita. Bayangin saudaraku, Musa sudah dari pasal 1, pasal 2 keluaran, sudah bertemu dengan Allah. Tapi di pasal 33, dia masih perlu peneguhan terus. Nyatakan kemuliaan bagiku.
Mengapa kita berhenti, saudaraku? Mengapa kita merasa puas ketika kita pada suatu waktu memiliki pengalaman supranatural yang sangat istimewa? Lalu kita tinggal di kenangan itu. Kita berkata 20 tahun kemudian, dulu aku pernah, dulu aku pernah, dulu aku pernah. Kenapa kita tidak bilang, sekarang aku ditolong Tuhan, sekarang aku disertai Tuhan, sekarang aku diberkati Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, dia tak pernah meninggalkan aku. Saudaraku, penyataan khusus, dia pilih Israel, dijadikan Abraham, Ishak, Yakub sebagai pribadi-pribadi yang melalui mereka menjadi saksi keberadaannya. Dialah Allah yang kita sembah dan kita panggil Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pernyataan khusus yang kedua, Allah memberikan Alkitab, saudaraku. Dia memberikan firman tertulis. Nah, pernyataan peristiwa-peristiwa itu ditulis dalam Alkitab. Allah melakukannya, saudaraku, melakukan tindakan nyata melalui sejarah bangsa Israel. Dia membuat mukjizat, dia berbicara melalui mimpi, dia memberikan penglihatan kepada para nabi. Allah juga menyatakan dirinya teopani, penampakan diri dalam bentuk-bentuk yang bisa dilihat, api di semak duri, tiang awan, tiang api, malaikat Tuhan. Sampai di perjanjian baru kita melihat ada burung merpati. Dan puncak penyataan khusus ini, puncak tertingginya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ibu Aling tolong baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, sebentar, Pak. 1 Yohanes 1 Ya. Ayat 1. ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Amin. Amin. Yesuslah puncak penyataan Allah, sang firman itu yang lahir ke bumi. Dan di dalam Yesuslah kita mengenal Allah. Maka pengenalan pribadi Allah dan yang sempurna hanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ulangan 4:33, pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tak hidup? Hanya Allah Israel yang menyatakan diri, itulah yang bisa seperti itu, saudara-saudaraku. Oke, kiranya pelajaran malam hari ini memberkati kita, membuat kita semakin mencintai Tuhan. Jika ada pertanyaan, saya silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Edwin untuk penjabaran materinya malam ini yang luar biasa ya Pak, memberikan kepada kami satu pencerahan dan juga memberikan kepada kami tentang pengetahuan kebenaran firman lebih lagi ya Pak. Dan baik kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi malam ini, baik resen terlebih dahulu, diberi kesempatan, pergunakanlah kesempatan ini Bapak Ibu dengan baik. Jika ada yang belum paham tentang penjabaran materi dari Pak Edwin malam ini. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Edwin atas pelajaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Biar saya memberitahukan kepada teman-teman yang ada di live chatting, Pak Edwin ini adalah dosen kami di MPO,
kami belajar RBO ini adalah belajar secara online ya, melalui Zoom. Itu hari Senin sampai hari Rabu. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, itu di Zoom-nya ada dari RBO, dan teman-teman bisa mengikutinya mulai dari jam 19.30 WIB sampai jam 21 WIB ya, on time ya. Nah, pelajaran-pelajaran yang kami pelajari di sana itu adalah pelajaran-pelajaran dari pelajaran yang diajarkan di STT. Jadi ini pelajaran yang sangat mudah kalau Bapak Ibu ingin belajar. Saya ingin men-sharekan sesuatu mungkin Bapak Ibu supaya mendapatkan info. Karena ada beberapa orang yang mungkin belum tahu apa itu RBO ya. Kebetulan Bapak Edwin ini adalah dia yang pelopor, dia adalah yang membuka founder untuk sekolah RBO ini. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya kepada saya ya. Nah ini RBO ini adalah Rumah Belajar Online Eklesia. Ya, kemudian Bapak Ibu di sini diajarkan mengenai apa namanya pelajaran-pelajarannya. Saya kasih tahu ya, visinya itu adalah untuk membangun komunitas umat Allah sebagai tubuh Kristus yang kudus. Ya, beriman teguh, cerdas. Nah, cerdas itu penting dan menjadi berkat yang siap diutus menjadi saksi Kristus. Nah, ini ada misi-misinya. Bapak Ibu boleh mencatat nomor telepon di bawah ini ya. Nomor teleponnya 0821 2574 0412. Bisa juga menghubungi langsung adminnya untuk kalau Bapak Ibu mau mendaftar untuk pembelajaran yang berikutnya. Ini nggak lama lagi kayaknya, nanti kita tanya ke Pak Edwin ya, kapan untuk yang berikutnya. Nah, kemudian mata-mata pelajarannya ada doktrin doa, ada pengantar perjanjian baru, pengantar perjanjian lama, pelajaran bibliologi, pelajaran kristologi, pelajaran harmatologi, pelajaran antropologi, tentunya antropologi Kristen ya. Terus okultisme, ada karakter building, ada psikologi keluarga Kristen, pemimpinan, eskatologi, terus ada homiletika, dan banyak lagi teman-teman yang perlu kita pelajari untuk menambah wawasan kita. Kalau Anda bertanya, Bu, saya cuma tamat SD, Bu, saya hanya sekolah nggak tinggi, nggak jadi masalah, nggak diminta, itu ijazahnya nggak dimintain, teman-teman. Terus ditanya, Bu, biayanya berapa, Bu? Enggak ada biaya, gratis. Yang penting Anda mau membayar harga, memberikan waktu, belajar dengan tekun supaya membekali Anda, ya. Jadi tidak ada biaya sama sekali ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tujuannya, ada sasarannya, ada belajar online. Ini belajar online seperti saya tadi katakan. Terus ini Bapak Ibu perlu catat, ini interdenominasi. Nah, ini ini sangat penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sedang mendengarkan kami di live saat ini, Bapak Ibu tolong dicatat kalau Bapak Ibu berminat, tadi nomor teleponnya sudah saya berikan. Tolong Bapak Ibu ambil sikap untuk belajar bersama-sama kami di RBO ya. Ya, Pak Edwin mau nanya, kapan kelas mulai pengajaran yang baru? Kalau kelasnya nanti tahun awal tahun depan, sepanjang sisa bulan ini kita hanya menerima pendaftaran dulu untuk angkatan yang ketiga. Oke. Ya. Nah, jadi untuk angkatan ketiga kita akan buka mulai belajar di tahun depan Januari. Namun pendaftarannya udah bisa ya, mungkin minggu depan atau awal bulan Oktober nanti kita mulai penerimaan mahasiswa baru ya. Kita memang menyebut, walaupun ini non formal, kita menyebutnya sebagai mahasiswa juga Bapak Ibu ya. Kita menyebut mahasiswa.
Walaupun tadi seperti Bu Eni bilang ada yang tamat SMP atau SMA, jangan minder, tetap kita sebut sebagai mahasiswa gitu. Kecuali umurnya belum ya, kalau memang belum ya enggak. Janganlah kan gitu ya. Umur 9 tahun mau ikut, enggak, jangan dulu, belajar sekolah aja dulu gitu ya. Benar, benar. Bagaimana Iya, kalau yang sudah tua, Pak? Aduh, umur saya sudah 50 dan 60 udah nggak mau belajar, katanya gitu. Ya. wah, pokoknya kalau kalau kita berhenti belajar itu, kita sama maaf ya, kita sama saja sudah mati sebelum mati. Orang selagi Mm-mm. hidup, napas di paru-paru, kita harus belajar gitu. Karena apa? Karena hakikat orang Kristen itu adalah belajar. Dan Mm. guru kita itu adalah Allah. Yesus itu rabi. Jadi Allah itu yang mengajar kita gitu. Maka sampai kita mati baru berhenti belajar. Jadi tidak ada Mm-mm. batasan umur, jangan mau kalah sama umur gitu, jangan mau kalah. Semangat gitu ya. Kan kita juga tidak memberi beban berat, misalnya ada yang takut ya, oh nanti ada tugas enggak. Kita enggak, ya mungkin ada yang kasih tugas juga, tapi itu bukan ukuran lah. Hanya yang paling penting kan absennya Bapak Ibu hadir gitu ya, tetap semangat, kecuali misalnya sakit dan sebagainya. Nah, itu aja yang kami harapkan ya, kehadiran Bapak Ibu semangat untuk tetap ikut pelajaran ini. Satu mata kuliah kan hanya 12 kali pertemuan, yaitu sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan saja. Tentu memang kami sadar 12 pertemuan itu kan masih banyak yang kurang, tapi kan adalah sebuah lompatan lah dalam hidup Bapak Ibu yang mau ikut, bisa menerima 12 kali materi pelajaran untuk mengubah paradigma kita tadi, seperti kata Ibu Aling tadi. Saya Mm-mm. kira demikian. Ya, baik. Makasih banyak Pak Edwin. Ya, teman-teman semua ya sudah dengar ya. Silakan siapa yang mau bertanya, yang mau diskusi, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu resen terlebih dahulu jika ingin bertanya tentang materi malam ini. Nah, jadi Pak Edwin tentang pembelajaran tadi, Pak Edwin mengatakan bahwa Musa saja yang sudah setingkat itu imannya masih terus mau mengenal Allahnya ya Pak ya. Berarti Iya, bagi kita pengaplikasiannya di zaman sekarang ini kita tidak bisa belajar Alkitab itu, kebenaran firman itu cukup ada cukupnya, berarti seperti itu ya Petrusnya. Jadi kita harus gali terus pelajaran kebenaran firman itu, seperti itu ya Petrus. oh ya, betul. Hmm. Ya, kita nggak punya seujung kuku pengalaman Musa aja, kita nggak punya ya. Nggak punya sama Hmm. sekali. Tapi dia yang dalam tanda petik berhasil mengeluarkan air dari batu, membelah laut merah dan seterusnya. Dia tidak dia tidak henti-hentinya memohon belas kasihan Tuhan supaya memiliki terus-menerus hubungan intim itu ya, pengenalan akan Allah itu. Nah, kalau sekelas Musa aja begitu gigih ngotot, masa kita enggak gitu ya? Kita harus lagi. Ibu kalau memang Jadi nggak ada nggak pernah pertanyaan, ada saya cukup izin ya. pamit ya. Iya, saya Oh izin begitu ya. pamit. Oke. Ah, Oke, baik Pak. Kalau begitu kita juga ya, lihat tidak ada yang mau bertanya. Oke, kita tutup saja kelas ini. Tolong closing statementnya Pak Edwin dan pimpin doa penutup bagi kami. Persilakan Pak. oke. Bapak Ibu, kita bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang memilih kita. Maka mari kita jaga iman kita. Mari kita miliki keseriusan, kegigihan untuk terus-menerus bersekutu dengan Allah. Kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 gitu ya. Akulah pokok anggur yang benar, aku pengusahanya. Ada padaku ranting. Nah, ranting itu ada yang berbuah, ada juga yang tidak berbuah. Yang tidak berbuah akan dipotongnya, tapi yang berbuah akan dibersihkannya. Kiranya kita semakin mengenal Allah dan kita tertanam dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan menjamah, melindungi kami, memberkati kami.
segala pergumulan hidup kami taruh di kaki-Mu ya Bapa. Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Jika ada di antara kami, ada yang sakit, bahkan saudara-saudara kami yang sakit, kami berdoa sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkannya. Haleluya. Tuhan berkati Bu Heni, Tuhan berkati tim, sehingga Shema ini benar-benar menjadi salah satu alat Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu, memberikan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah kepada jemaat Tuhan. Pelajaran selanjutnya, Tuhan menjaga dan menolong. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, haleluya. Amin.